Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Teacher harap selalu dalam keadaan sehat. Dan pagi ini kembali kita belajar tematik dan kita sudah ada di buku tematik 1G. Dan sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Lord, thank you for this chance. Bless us and our teacher so they can teach us very well. Amin. Mari anak-anak, kita siapkan buku tematik 1G dengan judul Benda, Hewan, dan Tanaman di Sekitarku. Kita buka subtema yang pertama dan judulnya Benda Hidup dan Benda Tak Hidup di Sekitarku. Yuk buka halaman 3. Kita mau belajar bernyanyi dengan judul lagu Hujan. Kita nyanyi bersama ya. Nah, dari lagu yang tadi kita nyanyikan, kita bisa belajar tentang beberapa benda. Coba sebutkan benda apa saja yang ada pada lagu tersebut. Ada hujan, ada benda genting atau genteng, kemudian ada dahan atau ranting, dan terakhir ada pohon. Kemudian kita juga harus memperhatikan saat bernyanyi ada panjang dan pendek ketukan. Lihat buku kalian di halaman 4. Ada garis yang berwarna hijau, garis pendek dan garis panjang. Jika pendek garisnya berarti dinyanyikan dengan pendek. Jika garisnya panjang dinyanyikan dengan panjang. Seperti ini. Teacher contohkan ya. Tik, 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting. Pohon dan kebun basah semua. Begitu contohnya. Mengerti ya? Nah, sekarang kita mau membaca ya. Masih di halaman 4 yang paling bawah. Teacher akan bacakan untuk kalian semuanya. Dengarkan teacher. Di sekitar kita ada banyak benda.
Ada benda hidup, ada benda tak hidup, atau benda mati. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah benda hidup. Kursi dan tempat sampah adalah benda tak hidup. Amati gambar di samping buku kalian yang halaman 4. Coba kita sebutkan apa saja benda hidup dan kita sebutkan lagi apa yang termasuk benda tak hidup. Nah, dari gambar tersebut kita bisa melihat contoh benda hidup adalah manusia, kucing, burung, dan juga tanaman. Sedangkan contoh benda tak hidup pada gambar tersebut adalah tempat sampah, patung ikan, air, lampu taman, buku, dan juga tempat duduk. Nah, sekarang kita berlatih yuk. Buka bukunya halaman 5. Coba kalian beri tanda centang untuk benda yang hidup dan contoh benda yang tidak hidup. Misalnya nih, gunung, benda hidup atau benda tak hidup. Beri tanda centang atau checklist. Begitu ya. Selanjutnya halaman 6, beri juga tanda centang untuk benda yang hidup dan tanda silang untuk benda mati. Mudah ya anak-anak. Kemudian halaman 7, perhatikan benda milik Bella. Bella memakainya setiap ada kesempatan. Mari kita sebutkan benda milik Bella dan kegunaannya, dan bagaimana Bella merawatnya, dan di manakah Bella menyimpannya. Ada sepatu, kegunaannya untuk melindungi kaki, disimpannya di rak sepatu, merawatnya dicuci ya ketika sudah kotor. Kemudian ada tas, gunanya untuk menaruh barang-barang atau keperluan kita ketika berpergian atau ketika ke sekolah. Merawatnya disimpan di tempat tas. Kemudian ada buku, kegunaannya untuk belajar ya, membuat kita semakin pintar, dan merawatnya ditaruh di rak buku. Kemudian ada baju. Baju kegunaannya untuk dipakai ya, untuk melindungi tubuh juga. Kemudian cara merawatnya dicuci, lalu disetrika, disimpan di tempat baju ketika sudah rapi, sudah bersih. Berikutnya, yuk kita lengkapi kalimat dengan kata yang tersedia ya. Masih di halaman 7. Kemudian halaman 8 nih, kita beri tanda centang untuk pernyataan yang benar dan beri tanda silang untuk pernyataan yang salah. Berikutnya, kita mau membuat kalimat nih berdasarkan gambar dan kata yang ada dalam kurung membantu kita untuk membuat kalimat. Yuk kita tulis kalimat yang pertama dari kata bantu bangun. Bella bangun di pagi hari. Tulis ya. Kemudian kata yang kedua merapikan. Kalimatnya Bella merapikan tempat tidur. Sekarang gambar yang kedua, kamu yang menulis kalimatnya ya. Nah, anak-anak, kalian tahu benda apa ini? Ini adalah salah satu benda yang ada di sekolah kita. Ini adalah lambang Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Garuda Pancasila harus dirawat agar tidak rusak. Pada Garuda Pancasila terdapat lambang-lambang Pancasila. Salah satunya gambar yang ada di buku kalian halaman 9. Coba kalian tuliskan itu lambang sila keberapa dan nama lambangnya apa, kemudian bunyi silanya apa, ditulis ya. Nah anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita pagi ini. Selamat mengerjakan tugas-tugasnya.
Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih untuk waktu kalian. Walaupun belajar dari rumah, kalian tetap semangat. Sampai bertemu di pembelajaran kita berikutnya. See you and thank you.